Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afaritia. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan sedikit menerangkan daripada pertemuan yang telah dipaparkan oleh dosen pengampus saya, Dr. Hajayani Nurahini SMH, dan juga dosennya Bapak Randy Aryadi SMH. Itu tentang bab tindak pidana. Tindak pidana lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasan dari segi sosial yuridisnya, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana, dan semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Lalu kemudian para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Pengertian daripada tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, yang terdapat pandangan yang memisahkan pengertian tabung pidana dan pertanggungjawaban pidana dualistis, dan pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana monistis. Pada akhirnya, namun baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur tindak pidana terbagi menjadi dua. Yang pertama, unsur objektif, yaitu perbuatan akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan tempat tindak pidana, unsur yang memberatkan, dan unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Lalu kemudian ada unsur subjektif. Unsur subjektif ini kesengajaan, kealpaan, niat, maksud dengan rencana terlebih dahulu, dan yang terakhir perasaan takut. Mempunyai tindak pidana ini mempunyai pengertian yang luas dari bagian delik yang meliputi pertama, terdapat dalam pembahasan delik, yang kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, yang ketiga, harus dibuktikan di pengadilan, yang keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Lalu elemen atau unsur delik tidak terdapat dalam rumusan delik. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkan berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik, yang penuntut umum tidak perlu mencantumkan surat dakwaan. Dan apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Lalu jenis-jenis tindak pidana. Di dalam KUHP ada dua jenis tindak pidana, yaitu kejahatan dan juga pelanggaran. Dan dalam perbedaan kejahatan dan pelanggaran ini, menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif, bahwa kejahatan atau sama dengan delik hukum, sedangkan pelanggaran sama dengan delik undang-undang. Mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.